Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Tahiyyatukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, kalau kita cerita tentang hukukul mayyit, hak-hak yang harus kita tunaikan kepada orang yang meninggal dunia, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan sebagai ahli warisnya adalah membayar hutangnya. Jadi kalau ada orang yang meninggal dan kita sebagai ahli warisnya, maka yang pertama kali dilakukan ahli waris adalah ada tidak dia hutang kepada orang. Kalau memang tidak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, maka sisihkan dari harta waris itu, bayar dulu hutang-hutangnya. Kalau sudah terbayar hutang-hutangnya, baru sisanya kita beli kain kafan untuk si mayat. Dan juga tentunya fardu kifayah, karena hari ini menguburkan mayat juga perlu biaya untuk membeli kuburan dan penyelenggaraannya. Baru setelah itu kita bicara soal wasiat. Ada enggak orang yang meninggal itu berwasiat? Kalau memang ada wasiat, maka ahli warisnya harus memenuhi wasiatnya. Seperti umpamanya sebelum meninggal dia berwasiat atau bernazar ingin pergi haji ataupun ingin pergi umrah, tapi Allah takdirkan kemudian dia tidak sampai haji dan umrah, keburu meninggal. Kalau memang ada harta waris yang disisakan, maka gunakan harta waris itu untuk melaksanakan wasiatnya. Haji dan umrah untuk orang tuanya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Tapi dari sini lihat urutan para ulama fikih. Ketika ada orang meninggal, maka yang pertama kali bicara soal hutang piutang dulu. Karena begini, nanti pada hari kiamat ada dosa-dosa yang terkadang dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada dosa yang tidak bisa dimaafkan kecuali harus ada qisas. Salah satunya adalah hutang piutang. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan di dunia, sampai pun kita ini ke taraf jihad sekalipun, berperang di jalan Allah kemudian sampai mati syahid, kalau yang mati syahid ini punya hutang, maka dia tidak akan langsung masuk surga. Kata Nabi SAW, kullu syahidin maghfurun illa sahibu daini. Setiap orang yang mati syahid diampuni dosa-dosanya kecuali dia punya hutang. Kalau seandainya amalan sebesar syahid, orang yang mati dalam pertempuran yang Allah katakan harusnya dia masuk surga tanpa hisab dan adab, tertahan masuk surga karena hutang piutang, apalagi hanya amalan-amalan di bawah daripada orang yang mati syahid. Kemudian dia meninggal, tiba-tiba kemudian meninggalkan hutang. Di zaman Nabi SAW ada orang meninggal, kemudian para sahabat memandikan orang yang meninggal ini, kemudian mengkafani orang yang meninggal ini, kemudian siap disolatkan. Setelah siap disolatkan, maka para sahabat memanggil Nabi SAW untuk menjadi imam.
Sebelum Nabi SAW menjadi imam kepada jenazah tersebut, Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Maka sahabat yang lain mengatakan, iya, dia punya hutang 2 dinar. Maka Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalau begitu salatkan sahabat kalian, dan aku tidak mau menyalatkannya. Nabi SAW lari, tidak mau menyalatkan orang yang punya hutang, dan menyerahkan solatnya kepada para sahabat. Solatkan dia oleh kalian, tapi saya tidak mau menyolatkannya. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abi Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, solatkan dia, aku yang akan menanggung hutangnya. Nabi SAW pun menyolati jenazah itu. Kenapa? Karena ada sahabat yang menjamin mau menyolatkan, mau membayarkan hutang jenazah tersebut. Setelah disolatkan kemudian dikuburkan. Keesokan harinya Nabi SAW berjumpa dengan Abi Qatadah dan mengatakan, ya Aba Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Sudah kau bayarkan? Maka Abi Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dia baru meninggal kemarin? Kemudian Nabi SAW pergi. Kemudian hari berikutnya Nabi SAW berjumpa lagi dengan Abi Qatadah dan mengatakan, ya Aba Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Maka Abi Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah membayarnya. Kata Nabi SAW, al-an ya Aba Qatadah, qad barudat qabruh. Sekarang wahai Aba Qatadah, kuburan orang itu sudah menjadi dingin karena sudah dibayarkan. Artinya kalau seandainya orang yang meninggal punya hutang dan belum dibayar, kuburannya panas. Tetapi setelah dilunasi hutang-hutangnya, maka kuburannya akan mendingin. Betapa banyak anak-anak yang menyiksa orang tuanya di kuburannya, padahal harta warisnya banyak. Harusnya dibayarkan dulu tuh hutang-hutangnya, supaya orang yang meninggalkan harta itu, dia merasa senang di dalam kuburannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim itu punya izzah, punya kehormatan. Seorang muslim itu harus punya izzah, kehormatan. Tapi orang yang berhutang hilang kehormatannya, karena biasanya orang yang berhutang itu dia akan merendah diri kepada orang yang akan dipinjami uangnya, kan? Dia tidak berani membusungkan dadanya. Pasti dia akan berkata dengan kata-kata yang lirih, dengan rayuan-rayuan gombal, dengan janji-janji palsu, merendahkan diri di hadapan orang. Padahal Nabi SAW mengatakan, yaddul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mana kemuliaan kita? Harusnya seorang muslim itu zuhud, supaya dicintai manusia. Allah mencintai kita, manusia juga mencintai kita. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbuk. Dunia Allah suka, dan zuhudlah kepada manusia, manusia suka dengan kita. Arti zuhud kepada manusia, jangan pernah meminta-minta, berhutang kepada manusia, karena itu merendahkan kita. Dahulu sebelum Islam, di zaman jahiliyah, kalau ada orang yang berhutang dan tidak sanggup membayar, maka dia akan menjadi budak sampai dia membayar hutangnya. Kalau dia tidak bisa membayar hutangnya, maka selama itu dia menjadi budak kepada tuannya. Itu di zaman dulu. Di zaman sebelum Islam, di zaman jahiliyah, kalau seandainya Anda berhutang kepada saya, kemudian Anda tidak sanggup bayar, maka saya akan perbudak Anda sampai hutangnya dilunasi. Tapi dalam Islam tidak demikian, Allah mudahkan. Bahkan dalam Islam ada aturan menagih hutang. Fanadiratun ila maisaratin. Lihat kemudahan orang yang menghutangi atau yang berhutang kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya kehidupan hari ini berbeda dengan kehidupan orang dulu. Kalau orang dulu, mereka punya hutang itu rasanya tidak pernah merasa aman hidupnya. Tuhifu anfusakum qabla amniha, kata Rasul. Jangan membuat ketakutan kepada diri kalian setelah datang keamanan. Dulu kita aman, tiba-tiba timbul rasa takut.
Kemudian Rasul bertanya, apa maksudnya wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ad-dainu, hutang. Lihat orang yang hutang, ketakutan hidupnya kan. Apalagi kalau sudah jatuh tempo, apa enggak takut hidupnya tuh, gemetar-gemetar tuh. Kemudian hidupnya mengurung diri dan menutup diri. Malam dia stres, bingung, tidak bisa tidur. Siang pula dia menghilang, sembunyi di kolong ranjang karena takut, ya. Pada Rasul mengatakan, jangan kalian membuat takut setelah adanya keamanan. Makanya saya nasihati sama ibu-ibu ini, jangan suka berhutang, kasihanilah suami itu. Karena gara-gara ibu ini kemudian ingin hidup seperti tetangganya. Tetangga punya itu, ingin itu. Kalau bisa seluruh perabotan rumah tangga itu sama dengan tetangganya, mulai dari kulkasnya, kompornya, peralatannya semua. Tapi masalahnya kemampuan suami tidak sampai ke situ. Akhirnya karena hari-hari dicereweti, pusing juga tuh telinga suami itu. Terpaksalah hutang sana sini, rumah kredit, kulkas kredit, kasur kredit, lemari kredit. Hanya ibu aja nggak dikreditkan tuh. Akhirnya apa? Hidupnya stres kan suami itu. Ibu tenang-tenang saja yang buat menggunakan fasilitas. Lah suami yang ngelunasi hutang itu setengah mati dia. Padahal di akhirat Allah Azza wa Jalla, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana orang lari dari kawannya, lari dari orang tuanya, lari dari pasangannya. Masing-masing orang sibuk dengan sendiri-sendiri. Jadi orang yang kita bela-bela sampai kita hutang-hutang, pada hari kiamat dia akan lari dari kita. Lalu apa gunanya kemudian kita mengikuti gaya dia, kan begitu? Makanya para suami jangan mau kalau dikompori istri itu. Kecili apinya, jangan besar-besar gasnya. Kalau bisa jangan semua yang dituruti. Saya paham, saya kira semua paham bahwa kehidupan hari ini memang kita memerlukan uang untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Tetapi bukan berarti kemudian memudah-mudahkan soal hutang. Boleh kita berhutang dalam kondisi memang kita ada hajat dan kebutuhan. Anak sakit mau berobat, tidak punya uang, terpaksa hutang, tidak ada masalah. Ya. Kita masih nyewa, ntar lagi mau datang nih orang yang punya rumah. Kalau kita tidak bayar, kita akan diusir. Mau tinggal di mana? Terpaksalah hutang. Tidak ada masalah. Ada mendesak, ada kebutuhan namanya. Ini tidak ada yang mendesak. Anak ya sehat, rumah-rumah sendiri, ya kan? Kemudian peralatan-peralatan rumah tangga pun ya cukuplah, walaupun masih lama gitu ya. Tapi kan bisa dipakai. Tapi karena terhasut dengan tetangganya, pengen kompornya sama, pengen kulkasnya sama, piring, piring, gelas semuanya kalau bisa sama, yang harganya tinggi-tinggi. Untuk apa coba? Nggak ada gunanya itu. Toh juga yang lama masih bisa dipakai, kenapa minta pula yang baru? Hutang, disitulah kata Nabi SAW, menjadi rendahlah manusia, hilang kebahagiaannya, hilang kebahagiaannya. Seolah-olah kalau suami ini mau ngomong, maka suami mengatakan, dulu aku tenang, sekarang aku susah gara-gara kamu, katanya. Gara-gara utang, akhirnya susah hidup, ya.